perkenalkan, nama saya Feby Cornelia Bao dengan NIM 231555036, mahasiswa dari Institut Teknologi Albert Pone Kupang atau biasa disapa dengan ITAF Kupang. Saya mahasiswa semester 4 program studi Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya buat guna memenuhi atau sebagai tugas pengganti nilai UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul membuat video tutorial dari kelas, atribut, konstruktor, metode, dan objek. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasinya. Tapi sebelum kita membuat project, sebelum itu saya jelaskan sedikit mengenai apa itu kelas, apa itu atribut, apa itu konstruktor, dan objek. Nah, kelas itu adalah inti dari sebuah pemrograman, di mana fungsinya sebagai tempat pembuatan objek. Kelas mendefinisikan atribut, data, dan metode yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Kemudian, atribut adalah variabel yang menyimpan informasi tentang objek atau ciri-ciri dari objek tersebut. Nah, untuk konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Konstruktor digunakan untuk menganalisis atribut objek dengan nilai tertentu, dan objek adalah instalasi dari kelas, di mana kita membuat objek dari kelas. Kita menciptakan instalasi yang memiliki atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Oke teman-teman semua, sekarang saya akan membuat projectnya. Di sini kategorinya Java Weekend dan projectnya Java Application. Kemudian di sini saya akan membuat project name-nya. Saya beri nama tutorial. Kita next saja. Ya, di sini nama projectnya tutorial, nama package-nya tutorial. Kemudian saya akan mengganti nama package-nya jadi sepatu. Oke. Jadi nama package-nya itu adalah sepatu. Di dalam package ini saya akan membuat kelas. Klik kanan, new class. Nah, sini saya beri nama kelasnya sepatu 1. Sepatu 1. Oke. Jadi ini kita hapus saja. Oke, di sini ada tutorial, saya ganti namanya jadi sepatu 2. Ya, sudah jadi. Kita hapus saja ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua kelas, yaitu sepatu 1 dan sepatu 2. Nah, sepatu 1 dijadikan sebagai objek atau gambaran suatu objek. Nah, di sepatu 2 itu kita jadikan sebagai objek baru atau bentuk nyata dari sebuah objek. Oke, jadi di dalam kelas sepatu 1 kita masukkan atributnya. Jadi saya menggunakan string untuk nama mereknya dan int untuk tahun produksi. Kenapa saya menggunakan string? Karena string itu umum, artinya dia berlaku untuk semua, dan int itu untuk tahun produksi. Sekarang kita akan memasukkan codingannya di sepatu 2.
Oke, jadi di sepatu 2 ini kita akan melakukan pemanggilan satu-satu. Oke. Jadi sepatu 1 ini merupakan panggilan kelas dari sini. Kemudian sepatuku itu variabel baru, new itu sebagai kata kunci, dan sama sepatu 1 sebagai nama kelas, pemanggilan kelas dari sepatu 1. Enter, kita masukkan ya. Di sini kita masukkan nama variabelnya, terus kita pemanggilan untuk nama mereknya. Jadi di sini saya beri nama Nike sebagai nama mereknya. Kemudian sama variabel dari ini untuk pemanggilan tahun produksi. Jadi di sini saya memberi tahun produksinya itu 2013. Sekarang kita akan memasukkan main metodenya. Println, jadi di dalam tanda kurungnya kita beri tanda petik. Di sini kita pemanggilan untuk variabelnya. Sepatuku tambah sepatuku kita pemanggilan untuk mereknya tambah sepatuku ini untuk pemanggilan tahun produksinya. Oke, kita akan menjalankannya. Klik kanan, run file. Ya, ini tampilannya. Teman-teman bisa lihat sepatuku Nike Dorevo 13. Ya, ini untuk satu kelas. Kita akan membuat lagi satu. Kita copy saja ini. Sepatuku kita ganti jadi sepatumu. Ya, ini juga kita copy. Ini juga kita ganti jadi sepatumu. Untuk main metodenya juga kita copy. Di sini kita ganti jadi sepatumu. Ya, kita coba untuk jalankan. Ya, oh, tahunnya belum diganti. Di sini kita misalnya sport. Oh, sport. Tahun produksinya itu 2024. Oke, kita coba jalankan. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat konstruktor. Jadi konstruktor itu adalah metode terpisah dari program utama atau di luar dari program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Tujuannya
untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi beberapa bagian kecil, sehingga kita tidak perlu menuliskan baris kode yang sama. Oke, di sini kita akan membuat konstruktornya. Kita kasih instruksi ini metode untuk konstruktor. Oke, di sini kita melakukan pemanggilan untuk kelas sepatu 1 kita dalam kurung berawal. Oke, terus saja. Di sini kita menggunakan parameter yang nantinya dihubungkan dengan variabel atau atribut yang ada di dalam kelas sepatu 1. Nah, parameternya di sini kita isi string, masukkan nama koma int, masukkan tahun. Oke. Lalu kita akan menghubungkan variabelnya dengan merek sama dengan masukkan nama. Koma tahun produksi sama dengan masukkan tahun. Tahun. Jadi variabel nama merek atau atribut merek adalah parameter masukkan nama, kemudian tahun produksi sama dengan masukkan tahun. Nah, sekarang kita akan memanggil main metodenya, atau kita buat main metodenya itu system println. Jadi di dalam tanda kurung ini kita tanda petik kita bisa tambahkan variabel ini sepatu 1 itu sebagai nama kelasnya, kemudian tambah merek tambah tahun produksi. Ya, ini kira-kira seperti begini ya. Sekarang kita akan masuk ke sepatu 2-nya. Jadi ini kita hapus saja. Nah, kenapa dia merah? Karena kita belum melakukan atau kita belum membuat objek baru. Jadi kita akan memasukkan parameter
sama seperti metode konstruktor ini, karena di sini objeknya diawali dengan Q. Jadi ini variabelnya kan sepatuku, jadi kita awali dengan tanda petik Q connect, koma 2019. Jadi ini untuk variabelnya sepatuku, jadi kita tambahkan Q di depan. Ini nama mereknya naik, jadi ini tahun produksinya. Untuk ini sama, kita buat awali dengan mu karena nama variabelnya sepatumu. Mereknya misalnya sport. Di sini tahun produksinya misalnya 2023. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba menjalankannya. File ya, ini sepatuku naik 2019, ini sepatu sport 2023. Jadi karena di sini tahun produksi dan nama mereknya berdekatan, jadi kita akan memperbaikinya di sini. Ya, kita enter, dan kita spasi, sama kita coba jalankan kembali. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini perbedaan antara kita hanya menggunakan atribut, objek, dan kelas. Kemudian untuk perbedaan juga dengan konstruktornya. Jadi saat kita menggunakan metode konstruktor, kita tidak perlu menuliskan baris kode yang sama. Contohnya seperti tadi di awal, itu kita masih membuat baris kode, yaitu sepatuku dot merek sama dengan nama mereknya, kemudian kita buat lagi sepatuku dot merek dot tahun produksi sama dengan tahun berapa, kemudian sepatumu, begitu. Jadi dia melakukan perulangan yang sama. Nah, kalau untuk konstruktor dia hanya seperti begini. Kita hanya perlu masukkan untuk pemanggilannya seperti begini, tampilannya seperti ini, kemudian untuk sepatunya seperti begini. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton tutorial saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam pembahasan saya ada kata-kata yang salah. Terima kasih.